Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua kembali lagi di kelas Bapak, kelas Matematika, kelas 8 SMP semester ganjil. Pada hari ini kita akan coba membahas posisi titik pada kuadran dalam sistem koordinat kartesius. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan atau meletakkan posisi titik-titik dalam koordinat kartesius. Ini pertemuan sebelumnya kita sudah coba membahas bagaimana cara meletakkan titik A 1,1 ke dalam koordinat kartesius seperti ini. Dan sekarang kita akan coba mempelajari posisi koordinat dalam posisi titik pada kuadran dalam sistem koordinat kartesius ya. Oke. Langsung saja Ananda semua di dalam contohnya itu seperti ini model soalnya. Diketahui titik-titik sebagai berikut: A 1,1, B 2,3, C 0,4, D dan seterusnya. Letakkan titik-titik di atas pada sistem koordinat kartesius seperti yang sebelumnya Bapak sudah kita pelajari ya. Kemudian pilihlah di titik mana saja yang termasuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Anda semua, sebelum kita mempelajari posisinya ya, sebelum kita memilah titik mana saja yang termasuk ke kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4, sebaiknya kita juga mempelajari terlebih dahulu apa itu kuadran. Oke, kita coba lihat dulu worksheetnya. Ini worksheet yang sudah Bapak buat, worksheet yang ke-8, posisi titik dalam kuadran koordinat kartesius. Oke, apa itu kuadran? Kuadran pada koordinat kartesius, pada sistem koordinat kartesius dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadran ya. 4 bagian atau 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah, kuadran 1 itu merupakan daerah sumbu X positif dan sumbu Y positif. Ini posisi kuadran 1. Sama-sama positif ya, X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian untuk kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, ini ada di sini. Jadi wilayah ini kuadran 2. Kuadran 2. Kemudian untuk kuadran 3-nya adalah sumbu X negatif dan sumbu Y-nya positif. Ya, ini di sini. Dan kuadran 4-nya adalah positif dan negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Sederhananya Bapak buatkan seperti ini. Untuk kuadran 1 itu dua-duanya positif. Untuk kuadran 2 itu negatif positif. Untuk kuadran 3-nya negatif-negatif, dua-duanya negatif. Dan untuk kuadran keempat positif negatif gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui titik sebagai berikut: titik A 1,1, B 2,3, C 0,4, D minus 3,4, E nya minus 4,1, F minus 5,0. Sebenarnya walaupun kita tidak menggambarkan untuk menjawab soal ini, walaupun kita tidak gambarkan, tidak masukkan ini ke dalam koordinat kartesius, sebenarnya kita bisa tentukan titik A itu ada di kuadran mana. Titik A itu masuk di kuadran 1. Kenapa? Sama-sama positif. Yang sama-sama positif itu kuadran 1. Kuadran 1, kuadran 1, kuadran 1. Mana lagi yang positif-positif? Nah, kuadran 1. Oke. Itu yang kuadran 1. Kemudian yang kuadran 2-nya gimana? Yang kuadran 2 itu minus dan plus, min plus. Min plus itu yang kuadran 2 berarti D, E, F. Oke. Kemudian yang kuadran 3, itu sama-sama negatif. Berarti cuma ada satu nih, titik G. Kuadran 4-nya positif dan negatif berarti H dan I. Oke. Itu gampang sekali ya. Gampang sekali, tapi bagusnya untuk awalan Anda semua meletakkan dulu titik-titik yang diketahui tadi pada sistem koordinat kartesius. Bapak sudah buatkan di sini. Oke, ini soalnya, soal yang ditanyakan ya. Soal yang ditanyakan kan ini ya. Diketahui titik-titik sebagai berikut. Letakkan titik-titik pada sistem koordinat kartesius. Pilihlah di titik mana saja yang termasuk kuadran 1, 2, dan 3 dan kuadran 4. Oke. Cara menjawabnya, pertama kita letakkan ini titik-titik ini di koordinat kartesius. Nah, kalau sudah diletakkan seperti ini, kita kan bisa pilih nih
Alhamdulillah yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa yang di sini ini termasuk kuadran 1. Yang di sini termasuk kuadran 2. Oke. Yang di sini termasuk kuadran 3. Oke. Dan yang di sini termasuk kuadran 4. Oke. Mana yang masuk ke kuadran 1? Kuadran 1 itu udah kelihatan di sini titik-titiknya. Ada A, B. Nah, tinggal di sini mungkin yang meragukan antara C dan I. C itu masuk ke mana? Nah, kalau C kita lihat koordinatnya 0,3, positif. Nah, kalau positif berarti dia masuknya di kuadran 1. Jadi kalau Bapak bisa katakan, ini yang tadi kan sudah disampaikan, kuadran 1 itu positif dan positif. Oke, koordinatnya. Mana yang positif dan positif? Yang positif dan positif itu pertama ini kuadran 1. Titik A itu kuadran 1. Titik B itu juga kuadran 1. Kemudian titik C kuadran 1. Mana lagi yang positif-positif? Nah, ini I kuadran 1 juga. Oke. Yang dia itu positif-positif, dia kuadran 1. Sekarang kita lihat yang masuk ke kuadran 2. Kuadran 2 itu aturannya adalah X-nya negatif tapi Y-nya positif ya. X-nya negatif, Y-nya positif. Mana aja itu? Bapak pakai warna hijau aja. Oke. This is negatif dan positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Mana yang X-nya negatif? Ini yang X-nya negatif. Ini kuadran 2. Oke, ini kuadran 2. Mana lagi? Nah, ternyata sudah ya, cuma ada 2 aja. Kemudian kita masuk lagi di kuadran 3. Kuadran 3 itu aturannya adalah X-nya negatif, kemudian Y-nya juga negatif, dua-duanya negatif. Nah, ini kuadran 3. Ini ada tahu bulat lagi. Nah, ini kuadran 3 nih, sama-sama negatif. Ini termasuk kuadran mana nih? Yang H ya. Yang H ini bukan kuadran 3, walaupun posisinya ada di sini. Kenapa? Karena dia positif negatif. Positif negatif itu tempatnya ada di pakai warna biru. Di sini ada di sini negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Positif negatif itu kuadran 4. Oke, ini kuadran 4 dan ini kuadran 4. Jadi yang masuk kuadran 1 itu jawabannya adalah titik A, titik B, titik C, dan titik I. Sedangkan yang masuk ke dengan kuadran 2 itu adalah titik D dan titik F. Yang masuk ke kuadran 3 itu adalah hanya satu titik, yaitu titik G. Kemudian yang masuk kuadran 4 itu ada 2 titik, yaitu titik E dan titik H. Oke. Jadi inilah jawabannya ya. Jawabannya ini di contoh soal juga Bapak sudah berikan jawabannya kepada kamu. Oke. Seperti ini jawabannya. Oke, kalau kita ketik yang rapi, posisinya seperti ini. Jadi posisi titik dalam kuadran pada sistem koordinat kartesius untuk kuadran 1 itu J, A, B dan C. Kemudian kalau untuk yang negatif positif ya, negatif positif itu ada D, E, F. Kemudian untuk yang negatif cuma ada 1 G. Kemudian kuadran 4-nya ada positif ada H dan I. Demikian Ananda semua cara meletakkan posisi titik dalam kuadran pada sistem koordinat kartesius. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika kurang paham silahkan diulangi lagi video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua dan kita bisa. Dan sekali lagi tak lupa Bapak selalu mengajak kepada Anda semua untuk sama-sama kita berdoa di bulan September ini. Pandemi Covid masih merajalela ya, bahkan menurut ID itu semakin malas akan ada puncaknya di bulan September ini. Maka sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat pandemi ini dan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan,
Dan tentunya yang tadi Bapak sampaikan, perkuatlah doa, Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal junun wal juzami wa sayyil asqam, ya. Itu doa kita agar kita terhindar dari wabah, ya. Atau kita juga bisa berdoa, Allahumma hfad annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyub wal mukhtalifa wasadaida wal miham ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khalsa wa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.